Jadi jalan sudah terbuka lebar apabila Israel ingin menyerang program nuklirnya Iran. Sangat terbuka gitu ya. Kenapa? Dia tidak perlu minta izin melewati zona udaranya Yordania maupun Saudi Arabia. Dia tinggal lewat Suriah maupun Irak. Kenapa? Sistem pertahanan udara mereka tidak mampu membendung pesawat-pesawat Israel yang canggih yang tidak terlihat di radar. Jadi Iran pun sebenarnya sudah mengalami kehancuran dari sisi pertahanan udaranya, sekitar ya mungkin 60-70% pertahanan udaranya hancur kemarin waktu serangan dari Israel itu. Nah, kita lihat ke depannya ini, paling tidak, kalaupun misalkan Hamas dan para pendukungnya di seluruh dunia mengatakan bahwa Hamas menang, itu adalah upaya menghibur diri dan menjaga semangat perang untuk memusnahkan Israel. Tapi secara nyata di lapangan mereka sudah kalah. Kalah telak di 7 front. Itu yang terjadi kalau kita lihat ya sekarang ini. Nah, kalau mau bicara pengungsi, semua ini bermula dari pidatonya Trump sebelum dia dilantik. Kalau perang tidak berhenti sebelum saya dilantik, maka Gaza akan mengalami neraka. Saya berpikir neraka apa ini? Masuk nih, saya jadikan co-host nih. Tes suara Pak Paul. Ompong. Aman suaranya? Suaranya hilang. Oh, ini saya yang hilang. Ya, lanjut Ompong. Iya, tes suara ya. Aman ya Pak suaranya ya? Aman, aman. Oke, jadi pada dasarnya semua orang menginginkan perdamaian. Baik Israel maupun Palestina. Bagi Israel bisa mengembalikan 3 sandera, itu adalah suatu berkat yang harus disyukuri gitu ya. Walaupun dia harus mengembalikan 3.000 teroris ya. Jadi beda antara sandera dan teroris. Kalau teroris itu sudah diputus melalui pengadilan bahwa mereka melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan, yaitu teror terhadap warga negara Israel. Sementara sandera ini adalah orang-orang yang tidak berdosa, yang diculik dari rumahnya, diculik dari pertunjukan musik, diculik dari jalanan di selatan Israel. Nah, itu perbedaannya. Nah, kalau kita lihat situasi perang ini, Hamas dan para pendukungnya mengaku menang. Ya, kalau saya bilang sih bukan menang. Orang Medan bilang menanggung. Menanggung tahu, menanggung. Menanggung hampir seluruh pimpinan Hamas sudah tewas. 90% infrastruktur terowongan di Gaza juga sudah dihancurkan atau dinonaktifkan. Peluncur-peluncur roket dan kemudian juga ya persenjataan itu sudah disita. Jalur Philadelphia Corridor sampai sekarang Israel tetap menjaga posisi tersebut. Bahkan ada rencana sepanjang perbatasan Gaza dengan Israel akan dibuat semacam zona pengaman. Jadi ada 2 pagar yang membatasi 800 meter wilayah kosong yang dianggap sebagai wilayah yang tidak boleh dilewati gitu, baik oleh orang Palestina maupun oleh orang Israel. Jadi secara jangka panjang Hamas butuh 20-30 tahun lagi untuk membangun militer seperti yang dia punya sekarang. Itu pun kalau bisa, tapi kelihatannya untuk kedepannya akan sangat sulit gitu ya. Nah, kalau kita lihat perang ini berdampak juga ke Libanon. Ya, di mana Nasrallah tewas dan Hezbollah kehilangan 70-80% persenjataannya. Bahkan secara militer Hezbollah sudah tidak lagi kekuatan terkuat di Libanon. Akhirnya Libanon bisa punya pimpinan yang baru, seorang presiden dari Kristen Maronit. Kita lihat di Suriah, dampak dari perang ini. Bashar al-Assad jatuh. Kemudian pengaruh Rusia lenyap dari Suriah dan dari Timur Tengah. Atau katakanlah mungkin masih ada tetapi hanya untuk asetnya sendiri. Dia tidak punya pengaruh secara militer dan politik. Nah, kalau kita lihat, Suriah juga sangat volatile atau rawan. Rawan terhadap apa? Terhadap perpecahan.
penduduk Suriah Selatan mau bergabung dengan Israel, utara itu mau Kurdi mau memerdekakan diri, sebelah barat ada ISIS, ya. HTS hanya di sebelah timur laut dan utara. Jadi pemerintahan Suriah juga sewaktu-waktu akan bubar kalau tidak pintar ini pemerintahan yang baru ini mengelolanya. Nah, kemudian juga persenjataan termasuk senjata kimia, senjata biologis, rock Irak juga sama. Irak tidak terlalu kuat ya. Sistem pertahanan udara Suriah maupun Irak juga sudah dihancurkan. Jadi jalan sudah terbuka lebar apabila Israel ingin menyerang program nuklirnya Iran. Sangat terbuka gitu ya. Kenapa? Dia tidak perlu minta izin melewati zona udaranya Jordania maupun Saudi Arabia. Dia tinggal lewat Suriah maupun Irak. Kenapa? Sistem pertahanan udara mereka tidak mampu membendung pesawat-pesawat Israel yang canggih yang tidak terlihat di radar. Jadi Iran pun sebenarnya sudah mengalami kehancuran dari sisi pertahanan udaranya, sekitar ya mungkin 60-70% pertahanan udaranya hancur kemarin waktu serangan dari Israel itu. Nah, kita lihat ke depannya ini, paling tidak kalaupun misalkan Hamas dan para pendukungnya di seluruh dunia mengatakan bahwa Hamas menang, itu adalah upaya menghibur diri dan menjaga semangat perang untuk memusnahkan Israel. Tapi secara nyata di lapangan mereka sudah kalah telak di 7 front. Itu yang terjadi kalau kita lihat ya sekarang ini. Nah, kalau mau bicara pengungsi, semua ini bermula dari pidatonya Trump sebelum dia dilantik. Kalau perang tidak berhenti sebelum saya dilantik, maka Gaza akan mengalami neraka. Saya berpikir neraka apa ini? Ya, bisa saja ketika nanti ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, kalau misalkan Hamas tidak membebaskan sandera, maka Amerika dan Israel akan melakukan operasi gabungan, suka atau tidak suka, untuk menguasai wilayah Gaza sambil mencari sandera. Ya, dan ini akan jadi neraka gitu. Nah, kemudian juga tekanan-tekanan politik kepada Qatar. Qatar ini supporternya Hamas kan. Nah, kepada beberapa kelompok-kelompok negara, tinggal Qatar sekarang yang mendukung Hamas dan Turki. Tapi Turki ini bermain dua wajah. Di satu sisi dia mendukung Hamas, tetapi di sisi lain dia mengalirkan minyak dan bahan bakar untuk peralatan tempurnya Israel. Nah, jadi rumit memang kalau ngelihat persoalan di Timur Tengah ini. Nah, itu yang terjadi yang pertama. Yang kedua, neraka itu apabila Amerika menahan bantuannya untuk rekonstruksi atau pembangunan kembali Gaza. Ini akan menjadi neraka yang kedua. Kalau Amerika tidak mau memberikan bantuan dana, karena sejauh ini yang kita tahu Amerika lah yang banyak memberikan bantuan dana terbesar untuk warga Gaza, termasuk untuk apa yang dimakan mereka yang jadi kotoran untuk makanan sehari-hari, itu uang dari Amerika dan negara-negara barat, bukan dari negara-negara Arab, ya, supaya jelas gitu. Jadi kalau misalkan sandera tidak dibebaskan, dan kebetulan sandera itu ada warga negara Amerika juga, orang-orang yang punya dua kewarganegaraan, maka akan terjadi neraka. Nah, yang menarik begini, pada waktu melakukan rekonstruksi atau pembangunan kembali, rakyat sipilnya mau ditaruh di mana? Apakah ditaruh di tenda dan kamp pengungsi yang seperti itu, yang kondisinya tidak layak? Sudah terjadi pencemaran akibat bahan-bahan beracun dari peluru, dari artileri, dari bom gitu ya. Itu kan mengandung bahan kimia semua. Apakah masyarakat mau bertahan di situ? Sementara Gaza itu harus dibersihkan puing-puingnya dan dibangun kembali, atau harus direlokasi. Kalau kita lihat, Mesir menolak karena orang Palestina pernah membunuh salah seorang menterinya Mesir. Yordania juga menolak, kalau masih ingat peristiwa Black September, di mana Yasser Arafat memimpin orang-orang PLO ini untuk mengkudeta dinasti Hashemid atau Raja Hussein. Ya, Lebanon juga bikin masalah, ada hampir 1 juta orang Palestina ada di Lebanon. Sebagian sekarang menjadi
prajurit-prajurit ataupun kelompok-kelompok teror Hezbollah gitu ya. Kemudian juga kalau kita lihat di Yordania sudah jelas, Suriah ya jelas. Kalau kita lihat di Suriah masih ada orang Palestina. Nah, Saudi Arabia dan Uni Emirat Arab juga menolak. Padahal heran ya, sama-sama punya bahasa yang sama, bahasa Arab, agamanya sama, budayanya sama, tapi mereka juga menolak, nggak mau. Nah, akhirnya entah ini ngeprank atau betul-betul memang niat, Trump itu mengusulkan supaya 2 juta warga Palestina ini dipindahkan untuk sementara ke Konoha. Sementara Gaza itu dibangun oleh masyarakat internasional. Israel tidak akan menduduki Gaza. Kalau menurut saya tepat alasan Israel tidak menduduki Gaza. Kenapa? Kalau Israel menguasai dan menduduki Gaza, maka Israel berkewajiban melakukan pembangunan kembali atau perbaikan atau rekonstruksi, dan itu akan butuh biaya yang mahal. Jadi tidak benar isu-isu di berita-berita media-media mainstream di Konoha bahwa Israel menguasai Gaza. Apa untungnya bagi Israel menguasai Gaza? Gaza tidak punya sumber daya alam, tidak punya sumber daya yang lain. Dulu Gaza, waktu ketika masih direbut Israel dari Mesir pada Perang 6 Hari, tanah di Gaza itu memang subur untuk pertanian. Ya, Israel kan jago dalam soal pengelolaan lahan ya. Itu dari Gaza mereka bisa mengekspor bunga, mengekspor buah-buahan ke Eropa dari pertanian-pertanian yang ada dalam rumah kaca. Tetapi ketika Hamas teroris berkuasa, semua rumah kaca yang dibangun oleh Israel menjadi lahan pertanian yang subur, itu dimusnahkan, diganti dengan bangunan-bangunan terowongan. Ya, itu yang terjadi. Jadi sumber penghasilan Gaza yang utama dari pertanian itu dimusnahkan untuk bangun terowongan. Itulah biadabnya teroris Hamas ini gitu. Nah, jadi kalau misalnya nanti Israel menguasai, wah dia harus bertanggung jawab. Saya kira Israel nggak akan menduduki Gaza. Nah, bagi rakyat Konoha, ini Pak Paul, suatu anugerah, suatu berkat gitu ya, suatu peluang emas. Kenapa? Selama ini kan rakyat di sini kan di Konoha ini kan selalu teriak-teriak, bela Palestina, free Palestine. Nah, inilah saatnya untuk membela Palestina secara nyata, bukan hanya omong-omongan, bukan hanya ngompor-ngomporin supaya orang perang kemudian Israel musnah gitu ya, orang kafir musnah, bukan seperti itu. Ini kita bicara kemanusiaan. Tampunglah sementara dulu. Ya bisa ditampung di Aceh, Sumatera Barat, Jawa Barat, atau di Puncak, atau Jawa Timur, atau di NTB, atau di Sulawesi Selatan, tapi jangan ditampung di Toba ya, atau di Bali, di Manado, di Toraja, ya, atau di NTT, atau di ini. Jangan ditampung di situ, karena pasti bahasanya beda, budayanya beda, makanannya beda. Nanti kita jadi nggak bisa makan bebong jadinya, gitu. Repot nanti, gitu. Nah, jadi ini kita lihat selama ini teriakan-teriakan kelompok masyarakat untuk membela Palestina. Inilah kesempatannya untuk mewujudkannya. Kalau mau terima ya silahkan saja, asal jangan ditaruh di daerah-daerah yang tadi. Kasihan masyarakatnya dan pasti akan terjadi konflik horizontal, udah pasti itu gitu. Nah, jadi begitu Pak Paul perkembangannya. Jadi siapa tahu dengan memberikan kesempatan hidup kepada warga Palestina ini akan mempermudah jalan kita menuju surga gitu bagi bangsa ini kan gitu kan. Jadi nanti banyak kan penduduk di surga itu bangsa Konoha kan gitu. Begitu kira-kira Pak Paul. Nah, ini suatu peluang emas ini, entah ini Trump ini berniat ngeprank atau memang dia serius, tetapi saya kira dia serius ya. Kenapa? Itu kalau Gaza mau dibangun kembali, direkonstruksi, tapi kalau misalnya mau dibiarkan begitu saja ya mungkin Trump juga ya biarin gitu ya, monggo gitu. Oke Pak Paul silakan, mungkin yang lain mau menambahkan.